skip. Ada perubahan. Perubahan adalah Hayabusa bisa diambil Bisa sekarang. diambil, lepas. Tapi seprayo itu kah Hayabusa? Kayaknya kalau di meta sekarang nggak terlalu sih. Kecuali emang bener-bener bisa nge-secure buat pick off backline ya. Kayak gitu. Kalau aku Hayabusa. Ke backline ya untuk damage delivery juga. Tapi ini masih ada Talia juga yang bisa lepas. Oh ternyata dihilangin. Hilangin cuy ditutup. Langsung ke Hayabusa. Haya, Zuxi. Wah Haya sih. Kalau ngelihat power assassin ya Haya. Ya tapi bisa diadu sih. Kalau Hayabusa diambil memang ada link nanti. Ada link. Oke. Damage up alaminya itu. Tapi berarti nggak ada prayo ke arah yang lain ya? Maksudnya selain ke arah jungler? Sebenarnya masih bisa banyak banget ini yang di Bisa ada Kimi. masih banyak banget yang bisa di terlepas, ya. Freyo. Oke, dan kita bisa ngeliat juga beberapa hero yang diambil di game sebelumnya, tapi Badang. Berarti emang Badang nih menurut Geek Fam hero yang bikin menang. Ya, kuncian banget berarti ya Badang ya. Karena juga jungle-nya sebenarnya Haya masih bisa ditukar sama Link bener. Jadi kayak Prio iya, cuman nggak yang Prio banget. Karena biarin RC dulu yang milih. Ya. Kalian ngincer fleksibilitasnya. Prio ya, Prio tidak bercerita. Itu pria. Udah mulai terbiasa kan Iya, wajah udah. sama lawan? Leonardo itu. DiCaprio. Udah pria. Astaga. Masih ada Fredrin lagi kalau memang mau dipakai. Kalau ya, atau kalau enggak ya Hayabusa pun oke, cuman zoning dari Badang ini yang buat susah nanti buat Hayabusa. Terus sih kayak Fredrin masih Oke. Harit dan Pompeius. Harit sekarang jadi best seller juga ya, sering banget ada di pick atas. Sebenarnya tergantung tim ya. Kalau Harit karena biasanya kan lawannya Harit masih ada kan, Granger masih ada. Mungkin yang hilang dari region kita tuh cuma Moskov. iya. Karena Moskov kan ada penyakit yang belum bisa disembuhkan di region kita. Apa Selo lagi nih? Bukan. Oh enggak. Nggak main Moskow. Temennya. Temannya. Maksudnya Evos lagi berarti ya? Iya, kenal lagi selesai. Dan Granger oke sih, karena menurutku Badang Granger juga bisa jadi hero pick off yang kuat juga. Ya. Di arah early game pun lumayan kuat dengan adanya Granger sama Badang. Ya, dan ini gignya opsi mereka main tank juga bisa kalau mereka mau ngambil ya Fredrin. Diambil Fredrin dari one-one. Opsi yang oke memang cuma lumayan berat buat Fredrin ya kalau fight-nya itu ada di atas Saman Force. Ya. Walaupun bisa ditempel-tempel tapi masih possible banget buat di dodge lah ya. Ya, aku lebih penasaran nanti untuk Baloy sebenarnya. Oke ada Parsha ya. Good combination Parsha adalah bisa nge-burst buat one-one ya. Iya, jadi one-one nggak free hit juga. Nggak bisa dekat sama sekali. Cuman kalau penasaran dengan hero Baloy ini karena waktu regular season, Baloy sempat ngebawain Florin. Ada Fredrin Florin atau Angela dengan Fredrin yang lagi laris manis di rank, gimana pendapatnya? Kalau Angela lebih asik sebenarnya sama Baxia. Baxia ya? Baxia iya itu benar-benar balap jadinya itu. Rodanya dari ujung ke ujung selesai. Ditambah Iritel juga lagi ya. Oh iya, Iritel. Kalau ya, Baxia. Sama Cici itu biasanya. Nah iya itu. Sebutin aja semua ini partner-partner Angela di mana-mana. Pas banget kita di balap sepeda kan? Partner balap ya. Jakarta International Velodrome, tapi ya sisinya udah tutup juga. Dari kick. Haya. Iya. Kalau Haya masih dilepas, Geek agak menantang maut ya. Ya, apalagi buat one-one-nya. Betul sekali. Pasti kena kecop dengan Hayabusa. Biasa. Kalau ini kalau mau masuk agak Mini band. Mereka nutup ya, adanya kemungkinan juga yang dibalikin lagi kayak tadi menyebalkan ya. Sekali targeting satu tukar satu mati tanam. Yap. Iya. Kalau aku kayak gitu, kalau mau try main edit pun masih oke kayaknya buat di XP ya. Oh, edit masih terbuka, ada gue juga. Kalau iya. badan yang lebih sustain. Iya, coba ini pertemuan ya antara One sama Harit nih selama di playoff. Yap. Menarik ya ngeliat ya. Iya, lebih unggul One ya? Iya, dari one-one yang memang ternyata ada di atas dari Harit itu sendiri. Karena Harit dia butuh zaman first mungkin. Iya. Dan landing pace juga one cukup unggul kalau lawan Harit, dan jungle tank bikin one gampang banget buat pecahin. Apalagi ada yang nge-setupin ya. Itu enak banget ya. Ya, ini udah dua nih yang bisa setup nih Fredrin sama Badam. Ya. Cukup bisa maksimal nih warnanya. Oke, dan picknya sekarang nih. Kalau mau ngambil roamer, wah ini roamer lumayan sulit juga. Franco mungkin paling oke. Apakah? Oh, Hylos ternyata.
Oh kira mau Franco buat pegang 1-1 ya? Biar asik gitu ya. Heeh. Kalau mau blue di sini juga masih enak Masih ya buat oke. Geek Fam ya. Yap. Sama butuh satu mid lagi, satu mid. Butuh Pak. mid yang burst tapi. Yap, atau sekalian aja nih, Baloski main Cho. Oh menarik. Baloski main Cho kan bisa mudah tuh pencet weakness point. Iya. Cuman paling agak susah di masuk Pove. ya harus ya ada Pove, ada High Loss High juga. loss, ya. Oke. Dan dari Parsia sama Harita juga bisa bawa Purify kan. Jadi nggak segampang itu buat pick up. Iya. Mungkin Kita akan melihat pro mati banyak malah kan. Waduh. Kalau Mati kalau banyak. kalau ada Purify. Eloy dan Gloom nanti. jungle. Oke, tinggal satu pilihan terakhir nih berarti jungle yang tersisa. Opsinya tank kah atau assassin? Kalau yang masih oke dan stabil, Xbox kataku. Bisa lumayan nutupin. Pecah juga nggak langsung yang bakal berimpact banyak. Yap. Blue-nya Atau- juga nggak gitu gampang naik. Atau kalau mau menang fast farming, Link lagi. Jisun sih. Oh, oke. RRQ ini lumayan scaling ya hitungannya ya. Oke, tapi ini berarti kedua kalinya. Yang kemarin gagal Yap. League Ascension-nya, tapi kali ini apakah akan berhasil dan mereka bisa mengejar match point untuk 3 poin dari RRQ? Jadi langsung saja kita serahkan kepada Pamulon dan juga Lim Kochel. Oke, terima kasih para panelis. Sudah diserahkan ke kita, Lim. Oke, kita serahkan balik apa? Jangan dong, dia mulu. Kita nggak kelar-kelar nanti kan. Tapi ternyata ada 3 penyebutan dari namanya loh. Apa? Sud, Suci, tiga nada. Gi, Satsin, 3 nada juga. Sama. Cuman apakah impact-nya akan baik atau tidak? Nah, ya. Tapi yang pasti dia bisa untuk melepas mimpi buruk kemarin. Solo Yap. kill dari Satsin, itu pukulan telak loh. Oke. Yowes, satu kemenangan ini akan menghantarkan RRQ menuju match point. Tapi kita tidak tahu apakah Geek Papua akan menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Jadi, untuk sekarang, jam 8:10 malam. Wow, waktunya kita mendengar Velodrome Mana Suaranya. Wah, ramai sekali ya. Bahkan di festival juga penuh banget ya. Saling memberikan support untuk tim favoritnya. Kabarnya malam ini Jaktim tutup. Hah? Rame banget di depan. Bang. Iya, malam ini apa besok kan? Tapi ngeliat dari mid lane ini juga akan ada peraduan damage yang sebenarnya dari segi range harusnya Rins lebih unggul. Kita tahu Marsha, tapi Apoy ini juga nih gak bisa dianggap remeh. Salah satu user Chloe yang harus diwaspadai, sering dapat target ban juga bahkan. Yap. Dari Emblem, pull yourself together. Oke. Lagi dan lagi, adem ayem di awal. Dan kalau memang kita mengikuti flow dari game 1, 2, 3, Geek apakah akan tetap mengambil early-nya nih? Ya, tapi kalau memang dapet ya artinya ya, kayaknya udah nggak boleh dilepas lagi sih. Sujin galak banget. Galak banget. Oh iya, kita lupa Sujin ini dengan disaksin. Dia bukan farming, dia seri kill. Dia bagus banget permainan pasifnya, trashless timingnya. Tapi ya balik lagi dari Sujin sendiri juga kan bisa open vision, poke damage, hidup. Oke, dan Aboy tertusuk tadi law and order, tapi Aboy masih memiliki sedikit absorb damage dalam tubuhnya. Selamat kali ini. Oh, panah. Maju Aboy. lagi dan itu dia. Satu hal yang begitu nikmat tadi didapatkan oleh Sujin. Oh, gak ada vision sama sekali loh dari Aboy. Dengan darah yang udah low banget, itu memang resikonya tinggi. Bahkan ketika dia dapetin pun, tetap bakal berat. Apalagi lihat Sujin, dia gak clear langsung dari 10 meter jungle-nya. Dia bisa sambil farming lagi. Yap, dan sekarang mereka punya kesempatan untuk bisa masuk juga ke dalam area dari Turtle. Namun bagian atas, coba lihat Gopsnya masih berjuang untuk bisa menahan ke arah beberapa pemain dari RRQ. Namun Idoknya mulai maju ke arah depan, tapi Turtle-nya berhasil diamankan pula. Idoknya masih berusaha untuk bisa mempertahankan dirinya. Idoknya sejauh ini masih berhasil selamat. Hanya saja Aboy, apa yang akan terjadi? Rick Opler tadi udah memberikan damage yang sangat-sangat baik. Bahkan ada Flicker. Triple kill dari Rin. Oh, masih mau lebih Dan banget Gop. masih berlanjut semuanya. Coba lihat apa yang bisa dilakukan oleh Gop. Dan gagal. Tetap tumbang tapi 4 point kill yang sangat-sangat terlihat tadi. Turtle memang didapatkan oleh Geek Fam, tapi early game yang berbeda. RRQ mereka unggul. Wow. Langsung dinaikin CC-nya nih ya sama RRQ ya. Dan itu dengan disansin. Apakah ini memang jawabannya nih? Disansin, bukan typical farming lagi. Typical team fight, typical pick off.
bisa dilakukan. Rinse dengan power pick-nya juga. Vision sangat-sangat enak. Bahkan gak harus pakai badannya Idok, gak harus pakai badannya Direct. Cuma pakai Sujin aja. Oke, Sujin, Retribution. Wap. Tercuri lagi ya, tapi gue jungle. Lihat sakit sekali. Itu Baloy loh. Iya, tapi kalau ngomongin soal badang ya, memang dia nggak bakal ada itu protection pasti. Oh, Aboy. Itu menyakitkan untuknya Aboy. Masih bisa keluar dari satu lingkaran Spider Strike yang begitu menyakitkan. Counter Strike udah jadi juga. Yap. Tapi masih belum kelihatan ya gerakan yang pasti dari teman-teman defense. Zaman Force, boy. Oke, Zaman Force. Genjinski gak memiliki jumlah SD di dalam tubuhnya. Dan mereka pun mundur kembali. Ya itu sebagai zoning out juga nih agar Toy-nya menang dari minion. Ditahan minionnya untuk depan turret, jadi tabrakannya nanti gak bakal jauh lagi dari sana. Pergerakan regroup dari teman-teman Geek Fam. Ini yang paling diutamakan. Mereka mencoba untuk bisa keluar nih. Jik benar-benar mencoba untuk bisa keluar dari zona yang memang sudah ditekan habis-habisan dari tadi oleh RRQ. Dan Kenjiski masih sangat aman sejauh ini. Version dari target. Wop, itu dia. Ada satu player kah yang akan berhasil tangkap, tapi ternyata Toy masih berhasil pergi dan juga mengamankan diri. Ya, tapi lihat di sisi lain Turtle-nya. Ini di setup oleh RRQ dan harusnya bisa didapatkan sebelum Maikits hadir. Oke, sedikit lagi dan Turtle berhasil diamankan harusnya oleh RRQ. Bahkan untuk sekarang Glorious Runway langsung dibawa begitu saja. Aboy mencoba untuk bisa menyelamatkan diri, tapi di bagian belakang ada sebuah aksi penghinaan langsung dilakukan. Bisakah Aboynya menyelamatkan diri, tapi Aboynya langsung diajar. Dan juga dipepet oleh Tyrant dan berhasil tadi mendapatkan langsung ke arah Aboy. Gak bisa kabur lagi tadi. Dan ini berkumpul loh teman-teman dari RRQ. Mereka sangat merespon apa yang dicoba lakukan. Gisamsin akan farming, dia akan susul nanti pergerakan dari RRQ. Karena udah nggak ada lagi nih jungle yang dimiliki oleh RRQ. Sehingga tabrakan bisa terjadi lagi. Yep. Kehilangan arah sepertinya Kingpam untuk di awal. Karena belum ada satu pergerakan yang benar-benar signifikan yang mereka lakukan dan juga mendapatkan kill. Wow, tertarik bongkar. Lagi-lagi nih keuntungan objektifnya dipegang. Tapi Thrashless berani sekali Sujin. Dia ngebuka rutenya. Dia masih open Thrashless loh. Tegaknya ada efek immune. Yep. Tapi kan setidaknya biasanya ini kan dipakai untuk keluar atau kabur nih. Kalau yang bisa dulu Masuk aja, nggak apa-apa. bisa. Dia main pasif 2 kali 3 kali hit. Itu bisa ada Thrashless. Ada Thrashless lagi. Oke. Sementara di sisi lain Kenji masih farming. So far yang punya one-one itu lumayan efektif loh, tapi Glorious kan Oke, sendirian. Apa yang akan terjadi? Maikis dikeroyok bisa-bisa di bagian belakang. Toya mencoba untuk hadir dan juga mengantarkan defense Zaman Force langsung dikeluarkan Aboy. Belum bisa memberikan bantuan yang sangat banyak. Ada satu weakness point lagi, Law and Order langsung dikeluarkan. Aboynya begitu sulit untuk bisa keluar dari zona yang begitu mematikan. dan zoning dari Dairan. Manusia ungu yang digunakan kali ini, tapi beatnya Yap, di tempat yang lain Gops harus keluar. Gops harus pergi. Gops berhasil sejauh ini. masih aman dan bahkan purple-nya. Ini akan coba untuk di-invade walaupun distance-nya jauh. Tapi seenggaknya pressure dari RRQ tidak lepas sama sekali. Mati gold di awal di menit yang ke-6. Ini sangat menyiksa di awal. Yap, itu dia. Dari tadi ada Baloy terjebak, tersandwich, Federal Strike. Selesai. Damage yang sudah nggak bisa ditahan lagi sih. Udah kelihatan banget tadi loh. 2 player di depan ya, 1 player di belakangnya. Version. Hampir saja. Tapi bagus sih, memang gerakan yang perlu dilakukan juga Yap. oleh teman-teman Jepang. Mereka yang nge-backup dari Ken. Hidupnya bukan ada muncul magic ya. Kalau dicari ya. Iya. Di sisi lain Turtle kembali didapatkan 2 Turtle berarti untuk RRQ. Clear perfect Turtle. Untungnya di Turtle pertama tadi didapatkan Aboy. Yap. Masih aman aja. Para sekarang Baloy bagian bawah mundur kembali. Sudah level 12 untuk Sujin. Cepet banget ya. Kita akan lihat nanti 15-nya di menit berapa. Tapi jujur ini bukan yang Yisamsin farming banget loh. Dia ada kasih pressure, dia ada kasih damage ke lawannya. Jadi kayaknya 15-nya nggak akan mecahin rekor atau sebagainya. Yang penting ngelihat dari goldnya ini RRQ terus loh. Lihat di menit 7 sekarang udah hampir 1000 gold. Yap. Itu deh, RRQ tidak boleh melakukan kesalahan. Cek direct. Karena mereka pun dari beberapa game sebelumnya sudah dapat kemenangan dari memanfaatkan kesalahan yang dimiliki oleh Kingpam. Oke, Kenjiski mendapatkan satu minus poinnya. Dan itu dia crossbow tackle lalu dikeluarkan. Namun sekarang Dairatnya mulai maju lagi. Aboy sendirian. Oke, dan ada Aboy di dalam area tersebut. Glorious Pan udah terlihat dan Aboynya masih berjuang untuk bisa kabur dari tutup. Tapi ternyata dengan ada Zaman Force dan juga flicker tadi dari Dairat gagal untuk selamat. Wah padahal tadi Geek Fam mereka menemukan secerca cahaya.
sayangnya ditutup lagi cahayanya. Karena mereka udah dapetin Sutsujin. Goldnya langsung ketarik, bayangkan. Tadi langsung hampir di angka 7.000. Sekarang ketarik nih, di under 6.000 gold. Tapi semuanya kembali hilang. Semuanya kembali dipegang RRQ. Lihat dari itemnya pun. Sutsujin bermain dengan cooldown ternyata. War Axe menuju ke arah Endless Battle juga 30% cooldown, 40 bahkan dengan satunya. Oke, Glorious Pathway dikeluarkan kembali. Baloyski menjadi targetnya. Walaupun Quiz Crack dikeluarkan tidak bisa. Dan Gop mau kabur ke arah mana? Gop, jalan pulangan ditutup. Tapi mendadak pemain kick yang lain mereka hadir. Mencoba. Dan itu dia kepenting. Dan langsung terpecah. Tapi Idok salah satu target yang sangat-sangat tebal. Kick-nya berhasil dilenyapkan dengan sangat cepat. Tapi Rinso untuk kali ini benar-benar langsung menghilang. Tapi Baikin pun mendapatkan ganjarannya secara langsung. Hanya bertukar dari Rins. Balo yang tumbang duluan tanpa sempat memberikan damage tadi, tanpa sempat memberikan follow up. Ini bakal bahaya banget, apalagi ngelihat dari damage-nya Sutsujin. Satu kali hit, itu benar-benar bisa ngebocorin siapapun. Dan sekarang Lord, mereka setup bermodalkan formasi, gak ada make it. Sakit banget zaman Force Baloy, terpaksa untuk mundur. Lepas, Lord bisa didapatkan secara free. RRQ seperti tim yang berbeda dari game sebelumnya. Ya, mereka gak ada lagi tekanan yang bisa dilakukan. Dari tadi mereka defense, dan defense. Iya, apalagi kalau ngomongin defense, high ground defense-nya lu dari Geekfam ini juga nggak terlalu kuat. Ini kasusnya bisa mirip dengan game sebelumnya di mana RRQ dan juga Geekfam minim banget dari high ground defense. Sekarang ada Rin, ada Pasha yang bisa kasih damage dari jarak yang sangat-sangat jauh. Oke, Makic masih mendapatkan lagi bahan bakarnya. For pebab berhasil diambil, tapi mereka juga tidak boleh melakukan kesalahan di RRQ ya. Karena kita tahu di sini ada Aboy. Aboy bisa saja membuat sebuah tim fight apabila yang ingin diberhentikan oleh RRQ. Mereka ingin pulang, Toto dilanjutin lagi. Tapi kalau kalah goldnya, itu susah untuk membuka diversion. Karena mapnya benar-benar gelap dan lihat-lihatnya. Zoning dari Rins. Yap, dan itu dia tertangkap Mas Aboy. Selesai, Aboy berhasil diambil solo kill. 5 kali tumbang Aboy. Apa yang terjadi? Apakah memang harus mencari hero mandiri aja nih buat Aboy? Tapi lihat Lord masih ada di bagian bawah. Holy Defense masih ada tapi semua akan di-trigger. Oh gak kena, bottom Sakit lane. banget, hehe. Ada zaman pos langsung dikeluarkan, tapi sekarang Gopsnya bisakah dia bertahan? Tapi Gops kehilangan cukup banyak SP dan sekarang Lord di bagian bawah berhasil menumbangkan karena satu Bestara di bagian atas. Baloyski masih mencari celah, tapi sepertinya ketahuan pergerakan dari Baloyski. Hati-hati, Holy Defense udah gak ada dan Super Minion masih ada satu wave lagi. RRQ mereka punya pilihan untuk maju, mungkin coba lagi atau malah enggak. Tapi jangan lupa nih ada Gomei bagi-bagi ketika goldnya mencapai 10.000 dan sudah sampai ternyata. Yap, itu dia. Langsung bisa di-scan. Langsung guys. Wah, di depan dia. Nah, ada anak-anak dari Dewa nih. Wah, ini itu dia ya. Tapi balik lagi untuk Geekfam sendiri nih, mereka masih bisa bertahan tanpa high ground defense yang pasti. Satu Bastard saja yang hancur, ini udah lumayan. Wah, RRQ dia nggak mau mundur, mereka masih mencoba sepertinya. Yap, ini adalah prime time-nya banget, tapi sekarang Baloyski akan melihat depan, akan masuk oleh belakang dan itu lebih keren kalau dikeluarkan. Tapi ternyata untuk kali ini Rinja dalam posisi yang sangat baik, tidak tersentuh. Backup damage yang begitu indah langsung dikeluarkan dan sekarang malah Aboy langsung menghilangkan dan sangat cepat. Menyisakan 4 player saja dari Geek. Bahkan sekarang ada satu Besta Rocky berhasil langsung dihancurkan. 11 menit, bisakah ditutup oleh RRQ tapi ternyata mereka mundur kembali. Ini mundur atau pura-pura mundur karena mereka masih bisa menguasai zonanya. Sedikit lagi Bastard di bagian mid lane tapi gak dipaksa, harusnya RRQ bakal tahan temponya. Ya, dan Rins bagus banget posisi. Bagus banget dalam berurutan, gak kesempatan sama sekali. Kamu suka gerakan Baloy tau? Yap, Diversion ke arah belakang tadi Baloy. Ini bisa ke arah tol. nekat loh dia tadi kalau tidak ada Hansel tadi kalau nggak salah, karena udah dipakai sebelum. Iya, dia benar-benar datang dari belakang, maju langsung flicker. Ya jujurnya harus nekat sih sekarang mereka di kondisi under 11.000 gold ya. Ini baru menit 12. Tapi mereka masih berani untuk open. Dan RRQ mereka punya dua pilihan, punish atau pancing. Yep, mereka masih cukup berani, tapi sekarang ada Glorious Pathway. Coba lihat Rinja, masuk belakang dan Riz pada dihajar. Tapi ternyata Riz masih sempat untuk bisa melenyapkan ke arah dari Kenshiki dan triple kill. Didapatkan oleh Sutsujin di tempat yang berbeda. Menyisakan Gops sendirian. Gops bisakah mempertahankan satu base utama mereka? Karena 4 player tersiksa siap mengajar. Dan Wipe out. Lumat habis.
terbuka match point